Nah, di sini ada satu soal, kita baca dulu ya. Nah, ada larutan mengandung sekian mol non-elektrolit A gitu ya, dalam sekian gram air. Nah, habis itu dicampurin 0,1 mol zat B, non-elektrolit B, dalam 500 gram air gitu ya. Nah, berarti terus habis itu ditanya nih di sini titik didih campuran. Campuran ini artinya non-elektrolit A dalam air ditambah non-elektrolit B dalam air. Nah, berapa? Terus KB-nya sekian. Gini ya. Jadi, itu kalau misalkan divisualisasikan tuh kayak gini. Ada dua kotak nih. Jadi, di sini itu air dan non-elektrolit A. Di sini air dan non-elektrolit B gitu. Nah, keduanya ini nanti dicampur, ditambahin, terus habis itu titik didihnya tuh jadi berapa? TB ya. Karena boil mendidih itu TB. Titik didihnya jadi berapa gitu. Nah, habis itu ini, terus kita punya informasi kalau dia itu non-elektrolit. Artinya apa kalau non-elektrolit ini? Faktor Van Hoff-nya atau I-nya itu sama dengan 1 gitu. Jadi kita nggak usah repot-repot mengionisasikan, ngitung berapa ionnya gitu. Jadi ini otomatis udah 1 gitu. Bisa dianggap dia nggak mempengaruhi nih nilai dari si delta TB-nya nanti. Nah, terus gini. Dia kan mau nanyain tentang TB ya. Berarti kita nanti perhubungannya itu langsung dengan delta TB karena nggak ada rumus langsung yang dia langsung ketemu TB-nya gitu. Jadi kita harus tahu kenaikannya dulu gitu. Kenaikannya itu berarti pakai nanti delta TB gitu ya. Delta TB-nya itu gimana? Molalitas dikali KB. Kalau delta TB otomatis tetapannya juga KB ya, yang sama-sama mendidih, boil, dikali I. Nah, terus gini. Ini sebenarnya itu gini ya, I-nya itu tuh nanti dia ngaruh atau gabung sama molalitas dikali KB. Jadi posisinya kita agak ubah dikit ya. Karena ada campuran gitu. Kalau nggak ada campuran, I di belakang juga nggak apa-apa. Jadi ini kayak gini. KB ini mau non-elektrolit A maupun B, dia kan sama-sama dalam air gitu ya. Sama-sama dalam air. Artinya, KB ini itu dipengaruhi oleh pelarut gitu. KB dipengaruhi oleh pelarut artinya KB baik untuk zat A maupun KB untuk zat B itu sama gitu ya. Ini sebenarnya tuh harusnya KB itu untuk air ya, air dalam campuran A dan campuran B itu sama gitu. Nah, berarti ini gak usah kita pusingkan ya, udah ada di sini nih, 0,52 derajat Celcius per molal. Nah, yang perlu kita perhatiin tuh ini, molalitas dikali I-nya. Nah, gini, di sini itu ada campuran. Kemudian kita harus ingat lagi sifat koligatif gitu. Sifat koligatif itu apa di sini ya? Sifat koligatif. Sifat koligatif ini dari larutan itu kita nggak perlu tahu atau nggak perlu mempertimbangkan jenis zat gitu ya. Jenis zatnya tuh nggak perlu. Jadi kalau di sini itu kita boleh nambahin zat A ditambah zat B itu boleh gitu meskipun di sini tuh jenisnya beda ya, non elektrolit A, non elektrolit B. A misalkan bisa juga dia glukosa ditambah urea gitu. Boleh aja gitu, karena kita nggak memperhitungkan jenis zatnya, nggak masalah. Yang penting jumlahnya ada berapa, yang penting jumlah gitu. Di sini yang paling penting tuh jumlah gitu ya. Nah, berarti di sini nanti itu kita gampangannya tuh dibagi dua aja. Jadi di sini molalitas M kali I-nya itu totalnya gitu. Jadi di sini nanti dipecahnya jadi gini. Molalitas dari A dikali faktor Van Hoff dari A ditambah gitu ya. Ditambah molalitas dari B dikali faktor Van Hoff dari B gitu. Baru dikali dari KB-nya gitu. Sama dengan molalitas A itu gimana? Nah, molalitas itu ini kan diketahui mol ya. Jadi molalitas itu sebenarnya mol dari suatu zat gitu ya, zat terlarut itu dalam kilogram pelarutnya gitu ya. Jadi kalau pelarutnya airnya ada 1 kilo, berarti nanti dibagi 1 kilo, tinggal molnya ada berapa gitu. Nah, di sini berarti ini si air ini itu kita ubah jadi kilogram. 300 gram itu 0,3 kilogram ya.
Terus habis itu ini 500 gram. Itu berapa? 0,5 kilogram gitu ya. Nah, terus tinggal kita masukin aja nih masing-masing. Oh ya, untuk I-nya itu kan keduanya non-elektrolit ya, mau A dan B non-elektrolit. Kalau non-elektrolit, I-nya pasti sama dengan 1. Jadi nanti tinggal dimasukin aja sama dengan 1. Nah, berarti di sini molalitas A-nya itu 0,1 mol. Oh, 0,08 mol ya untuk si A. 0,08 mol per kilogram. Ini karena satuannya udah kita samain, jadi kita langsung ke nilainya aja ya. Dikali 1 plus 0,1 per 0,5 dikali 1 juga. Tinggal dikali KB-nya. 0,52. 52 ya. Sip. Ke sini berarti dia sama dengan 8 per 30 ditambah 1/5 dikali 0,52 gitu. Nah, berarti ini tinggal diinin aja ke bawah. Dilanjutin. Berarti nanti tinggal disamain penyebut aja gitu ya. Samain penyebut sama dengan pakai 30 ya. 30 bagi 30, 1 kali 8, 8. Ditambah 30 bagi 5, 6 kali 1, 6. Dikali 0,52. Berarti sama dengan 8 tambah 6, 14 ya, per 30 dikali 0,52. Hasilnya itu 0,2426666. Oh ya, ada hal penting juga nih dalam kimia. Jadi nanti kalau misalkan hasil akhirnya, dia kan sering koma-koma nih ya di kimia. Jadi nanti usahakan ngambil komanya tuh jangan terlalu dikit gitu. 3 angka di belakang koma gitu. Ini kan koma 1, 2, 3. Jadi ini ya di sini. Ngambilnya 242. Cuman kita harus lihat dulu di belakang. Di belakang itu 666 gitu. Jadi kalau 666 misalkan kita misalin ratusan, jadi kan dia 666 gitu. Berarti dia udah lebih dari setengahnya. Setengahnya itu 500 gitu. Karena 666 itu menuju 1000 kan. Nah, berarti kalau udah di atas 500 dia pembulatan ke atas. Pembulatan ke atas dibulatin jadi 1000, naik ke sini nih. Makanya jadi sekitar 0,243 gitu ya. Ini delta TB-nya derajat Celcius gitu. Apakah udah selesai? Kita lihat lagi ke atas. Dia ini tentang apa? Titik didih campurannya berapa gitu ya, titik didih campurannya. Nah, sedangkan tadi yang ketemu adalah delta TB. Delta TB itu adalah, TB itu boil ya, kenaikan titik didih. Jadi titik didih itu naik. Jadi ini kenaikan, baru kenaikannya. Kan titik didih. Nah, terus gini. Kenaikannya segitu, berarti kita harus tahu awalnya berapa. Awalnya titik didihnya maksudnya apa? Awalnya itu adalah kalau cuman air-air aja gitu. Kalau cuman air, titik didihnya, TB-nya, TB 0 ya, kalau air itu sama dengan 100 derajat Celcius. Berarti tadi kalau misalkan udah air plus A plus air plus B gitu ya. Berapa? Awalnya 100, ada kenaikannya sebesar 0,243 derajat Celcius. Berarti tinggal 100 derajat Celcius ditambah 0,243 derajat Celcius. Hasilnya 100,243 derajat Celcius. Jadi ini ya campurannya. Jadi nanti kalau ketemu soal-soal yang kayak tadi, ada campuran A, B, C, D, E gitu ya, dicampurin dalam ini. Nah, hal pertama biasanya itu mereka dalam pelarut yang sama gitu. Kalau dalam pelarut yang sama itu simpel aja ya. Jadi kita KB-nya nggak usah diperhatiin, KB-nya artinya sama ya. Terus nanti tinggal kita otak-atik sih molalitasnya aja, karena molalitasnya beda. Nanti ditambah-tambahin ya molalitasnya, karena jumlahnya itu berbeda. Terus I-nya itu nanti bergantung apakah dia non-elektrolit apa elektrolit. Ini kan non-elektrolit ya, makanya dikali 1 semua. Nah, kalau misalkan non-elektrolit A dan non-elektrolit A dan elektrolit B, berarti I dari B-nya atau faktor Van Hoff dari B-nya nanti yang harus kita hitung lagi gitu. Karena beda gitu kalau elektrolit B. Jumlah ionnya berapa gitu. Oke. Segitu dulu ya. Dadah.